Ya, selamat datang kembali di episode ketujuh di podcast teman Jerman. Masih bersama 8. saya Ezra. Oh ya, 8. Masih bersama Ya, saya Ezra. Dan saya Stefano. dan saya Felix. Ya, masih bersama Ci Bella. Dan tema podcast hari ini adalah persiapan kuliah. Aku itu penasaran hal-hal penting apa aja sih yang dibutuhkan untuk persiapan kuliah. Yang jelas yang pertama kemampuan bahasa, ya kan, sertifikat bahasa. Terus ya dokumen-dokumen sih sebenarnya yang paling penting dan paling ribet. Kayak kalian harus tahu dokumen apa aja yang dibutuhin, terus dokumen apa aja yang harus di-translate, terus kemampuan-kemampuan yang lain yang kayak selain bahasa yang kayak sesuai jurusan dan apa yang mau kalian pelajari nantinya gitu sih. Kalau buat bahasa itu sebaiknya disiapin berapa tahun sebelum stud call? Kalau itu kan tergantung kemampuan masing-masing ya. Kan Iya. kalau ada orang yang belajarnya bisa cepat, ya berarti waktunya lebih dikit butuhnya. Tapi ya kalau bisa sih B1, minimal B1 sih lebih baik B2. Jadi kayak tergantung kalian punya waktu berapa lama dan kemampuannya seberapa cepat buat belajar bahasa. Lebih baik disiapin sedini mungkin. Tuh. Kalau Ci Bella sendiri, sekarang megang sertifikatnya level apa? Setauku kalau kita udah lulus tutkol itu udah setara C1 deh. Jadi setara C1. Kalau temennya Cibela yang paling cepat berapa tahun? Wah, ada aja sih yang kayak kursus kilat dari nol itu kayak setahun, I guess. Pokoknya ada teman aku selama sekolah dia nggak pernah belajar bahasa Jerman, terus begitu lulus tiba-tiba dia ke Jerman, berarti kan kayak setelah lulus tuh berarti setelah kelas 12 ya 1 tahun lebih gitulah belajar bahasa Jerman terus langsung udah di Jerman dianya. Tapi kayaknya sih sama di Jerman dia tetap belajar bahasa lagi. Jadi sampai ke kuliah mungkin 2 tahun lah. Terus menurut Cibel tuh B1 tuh cukup nggak sih untuk kayak kuliah di Jerman? Misalnya kan perlu B2 ya kalau nggak salah untuk Stuttgart Jerman. Iya. Kalau untuk Stuttgart-nya butuhnya B2 sih kebanyakan. Iya, maksudku tuh B2, sertifikat B2 itu cukup nggak sih kayak untuk tinggal di Jerman, kayak ngomong sehari-hari sama orang-orang Jerman? Atau Tinggal di kayak Jermannya perlu mau sebenarnya? ngapain dulu? Kalau mau kuliah ya nggak cukup B2. Tapi kalau cuma datang ke Jerman mungkin untuk menikah sama orang Jerman sih cukup. Oke. Lanjut, Cip. Ya. Eh, bedanya universitas sama Fachhochschule itu apa sih? Jadi kebetulan aku sempat kuliah di dua-duanya. Jadi aku begitu nyampe di Hannover, aku kuliah di Uni selama 4 semester. Terus aku transfer, aku pindah ke Hochschule Hannover sampai sekarang. Jadi kalau menurutku di Uni itu tuh belajarnya banyak teori banget. Jadi di Uni aku belajar matematik, di Hochschule aku belajar applied mathematics. Kalau di Uni tuh teori banget, jadi kayak penjurusannya juga yang ke teori-teori gitu. Jadi waktu itu aku matematik, penjurusannya ada misalnya ke analisis atau ke numeration matematik, gitu-gitulah. Tapi kalau di Hochschule aku penjurusannya ada dua, either ke teknik matematik atau ke Wirtschaft matematik. Jadi itu tuh kayak IPA IPS-nya gitu. Terus dari segi besar kelasnya sih, kalau di Uni itu satu lecture bisa kayak ada yang mungkin 300-an gitu muridnya. Kalau di Hochschule biasanya sih ya 20, paling banyak paling 100 mungkin. Jadi kalau di Hochschule lebih mudah interaksi sama pengajarnya sih.
kayak lebih friendly, lebih intimate gitu. Kalau alasan Cibela pindah itu, kalau boleh tahu apa ya? Jadi itu salah satunya dari penjurusannya itu tadi yang terlalu banyak teori, kayak aku nggak bisa, kayak terlalu sulit buat aku, jadi aku pindah. Selain itu ada juga karena peraturan Breyer-Versuch. Aku nggak tahu kalian familiar atau enggak. Ini artinya kita cuma punya 3 kesempatan buat ngambil satu ujian. Jadi kalau misalnya kita udah ngambil pertama, gagal, kita boleh ngambil kedua, gagal lagi, ngambil ketiga, ini kesempatan terakhir kita. Kalau misalnya yang ketiga ini gagal lagi, kita harus pindah jurusan ke jurusan yang nggak ada mata kuliah yang kita gagal itu. Dan ini berlaku di seluruh Jerman. Jadi kamu nggak bisa, misalnya udah nggak lulus ini di Hannover misalnya, kamu mau pindah ke misalnya ke München, tapi ngambil kuliah matematika juga yang ada kelas itu juga, itu nggak boleh. Jadi kamu harus ganti ke jurusan yang nggak ada mata kuliah itu. Dan waktu itu aku udah gagal 2 kali, jadi aku kayak ya udah deh pindah. Itu tuh apa, eh, di Fachhochschule tuh lebih susah untuk mata doang atau untuk semua pelajaran? Oh enggak, justru di Fachhochschule lebih Oh ya, mudah kalau kebalik. menurut aku. Salah, maksudnya uni lebih susah. Kayaknya menurut aku secara umum Uni lebih susah sih. Soalnya lebih banyak ke teorinya. Kayak lebih dalam gitu loh jadi belajarnya. Sedangkan kalau di Hochschule kayak kalau menurut pengalamanku ya tidak terlalu dalam, tapi jadinya mereka lebih ngajarin kita bagaimana cara menggunakannya di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau misalnya di Uni, aku ada satu teori gitu. Terus kita bikin pembuktian sampai misalnya 3 halaman, sedangkan di Hochschule kita cuma dikasih teorinya, dijelasin cara pakainya bagaimana, contohnya, nah terus nanti kita langsung dikasih problem gitu. Jadi kayak lebih ke penggunaannya, bukan ke apa ya, ke pembuktiannya gitu. Kalau waktu itu Cibela pindah dari Uni ke Fachhochschule, prosedurnya ribet gak sih? Prosedurnya sebenarnya sama aja sih kayak kamu apply ke Uni pertama kali. Jadi aku lewat Uni ASIS. Jadi gini, jadi aku waktu itu kan student college-nya di Indonesia. Student College Indonesia itu kan punya kerjasama sama Universitas Hannover. Jadi kalau kita student call di Indo, kita bisa tinggal submit dokumen ke Student College Indonesia, nanti Student College Indonesia yang kirim dokumennya ke Hannover. Jadi kita nggak perlu lewat Uni ASIS atau kirim dokumen ke Jerman lagi. Nah, jadi waktu itu aku ngambil jalur itu biar gampang. Terus jadinya aku waktu mau ke Hochschule, aku harus pakai Uni ASIS. Tapi berhubung aku udah di Jerman kan posisinya, jadi aku kirim-kirim dokumennya juga lebih gampang. Itu salah satu alasan kenapa aku ambil kuliah di Universitas Hannover awalnya. Karena aku nggak mau ribet ngurusin dokumen. Terus di Cebel bilang kan ada apa ya? Applied Mathematics kan ada di Fachhochschule. Kalau di Uni sendiri ada nggak sih Applied Mathematics atau kayak beda? Di Uni itu biasanya matematik aja, soalnya Fachhochschule itu kalau ditranslate ke bahasa Inggris itu adalah University of Applied Sciences. Jadi Applied Mathematics adanya di University of Applied Sciences. Begitu. Keren. Itu kan Cibela pindah kan dari uni ke Fachhochschule. Kalau gitu ngulang nggak dari semester pertama lagi? Nah, karena aku pindahnya dari matematik ke applied mathematics, kan mirip-mirip tuh kan, berarti modulnya pasti ada yang sama. Nah, itu jadinya aku transfer kreditnya. Jadi, ujian-ujian yang aku udah ambil di Uni bisa ditransfer ke Hochschule, jadi aku nggak perlu ngulang dari nol banget lagi. Gitu. Dan jadinya aku masuk di Fachhochschule tuh hitungannya udah semester 2. Jadi sebenarnya aku di Uni udah 4 semester, berarti di semester baru kan berarti aku harusnya semester 5. Tapi di semester baru yang aku di Hochschule ini,
Aku jadi semester 2, turun 3 semester berarti. Kalau misalnya matematika yang diajarin di Stutkol sama yang Cibela pelajarin itu beda jauh nggak sih? Pada dasarnya yang di Stutkol itu adalah matematika dasar untuk di studium sih, di matematik studiumku. Jadi kayak beda jauh sih enggak, yang jelas sangat membantu iya. Jadi kalau mau kuliah matematik atau kuliah teknik lainnya pun itu matematika di Stutkol membantu. Aku nggak bilang semua topik di Stutkol membantu ya, tapi yang jelas pasti membantu. Oke, jadi kita ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Nah, kan Cebel udah di Jerman nih. Udah tinggal lah di Jerman. Udah mempunyai pengalaman tinggal di Jerman. Terus, aku pengen tahu nih, kita pengen tahu kayak cara pilih tempat tinggal yang nyaman sama nggak mahal tuh gimana sih? Dan mungkin Cebel bisa kasih tahu tempat tinggal yang sekarang berapa harganya mungkin dan segede apa? Boleh? Ini pertanyaannya agak tricky ya sebenarnya, soalnya nyari tempat tinggal sendiri aja itu udah sulit. Jadi kalau mau nyari yang nyaman dan murah itu kan berarti filternya dikecilin lagi kan, berarti kayak makin sulit nih nyarinya gitu. Jadi sebenarnya pertanyaannya yang sebenarnya itu harusnya kayak tips dan trik mencari tempat tinggal gitu. Iya deh, Jadi boleh. Itu juga boleh. jadi sebenarnya pertama kalian bisa nyari di grup PPI. Jadi di Jerman tuh ada PPI Jerman di Facebook. Kalian pertama bisa nyari di situ dulu. Atau ada juga PPI regional, jadi kayak di kota tempat tinggal kalian, misalnya PPI Hannover, PPI Berlin, PPI Frankfurt, kalian bisa nyari di situ dulu, nanya ke sesama orang Indonesia, apakah ada kamar kosong gitu. Atau alternatif kedua, kalian bisa nyari di Studentenberg, itu apa ya, aku nggak tahu bahasa Indonesia-nya apa, tapi kayak yang asrama yang di offer sama universitas, itu terbilang murah. Terus kalian juga bisa cari di website-website yang menawarkan rumah atau kamar kosong kayak misalnya WG Gesuch. Gitu. Tapi kalau di WG Gesuch kalian harus hati-hati karena di situ banyak penipuan. Jadi kalau misalnya kalian udah ada yang message kayak iya kalian harus deposit dulu transfer sekian-sekian gitu, itu biasanya penipuan, jadi jangan mau. Untuk kamar Cebel sendiri gimana? Tempat Oh iya, tinggal? kamarku aku tinggal di WG bertiga, jadi aku sama 2 orang lain. Kamarku cukup kecil, 12 kuadrat meter. Bulanannya nggak nyampe 300 euro sih aku. 290-an gitu. Itu udah termasuk semua listrik, air, gas, dan lain-lain. Oke. Tapi sebenarnya tergantung sama kota tempat tinggal kalian. Jadi ada kota yang rumahnya lebih murah, ada misalnya kayak München itu sulit dan mahal. Jadi jangan dijadikan patokan. Yang paling Jangan murah kayak, gimana? wah kurang tahu ya kalau itu, mungkin di desa-desa gitu yang kayak kota kecil, itu pasti murah sih Bener-bener. biasanya. Ya, jadi jangan dijadikan patokan kayak, wah ini ada orang dapat kamar di bawah 300 atau di bawah 200, berarti gue harus dapat segitu juga gitu. Nggak bisa seperti itu. Tapi kalau untuk di Hannover sendiri, itu termasuk murah atau mahal sih dibanding kota-kota lain? Dibandingkan kota-kota lain, Iya, kalau menurutku standar sih, ya cenderung murah, jadi kayak average, agak ke bawah. Cibela ada nggak sih kesulitan pas persiapan kuliah? Kesulitan, ya kayak yang tadi aku bilang, kayak cuma waktu nyiapin dokumen aja, paling kayak birokrasinya ribet gitu. Kayak misalnya nyiapin dokumen untuk apply visa apa aja gitu. Terus kayak dokumen apa aja sih yang harus di-translate, kayak misalnya sekolahku kan
raportnya pakai bahasa Inggris. Nah waktu itu tuh sempat ada kebingungan, ini bahasa Inggris mesti ditranslate ke Jerman atau enggak gitu. Terus setelah tanya-tanya ke si penerjemah tersumpahnya, dia bilang, oh selama setahu saya sih kalau udah bahasa Inggris nggak perlu gitu. Tapi kan kita kan juga nggak tahu kan apakah bener atau enggak, karena kan dia kan kayak third party yang bukan orang kedutaannya kan, jadi kayak agak deg-degan juga waktu itu, ini bener apa enggak bisa pakai bahasa Inggris gitu. Terus apalagi ya, belum kepikiran lagi sih. Itu terus akhirnya gimana? Perlu ditranslate nggak yang bahasa Inggris? Enggak sih, jadinya bisa pakai bahasa Inggris. Tapi harus dipastiin keseluruhannya bahasa Inggris ya, jangan kayak setengah-setengah. Oh, oke. Terus mungkin Kalau pas lagi Kenapa? stutkol mungkin ada kesulitan apa nggak untuk belajar atau apa? Kalau waktu call sih yang jelas kayak kaget aja gitu sih, dari biasanya belajar pakai bahasa Inggris atau belajar bahasa Indonesia, tiba-tiba jadi bahasa Jerman kan. Jadi banyak istilah-istilah yang nggak ngerti. Terus menurutku sih cara pikirnya juga jadi berbeda gitu sih. Kayak cara kita problem solve a problemnya juga beda gitu. Kayak kalau misalnya di sekolah kita kan misalnya dikasih rumus, dikasih soal, terus kita tinggal masukin angka dari soalnya ke rumus, dapat kan jawabannya. Kalau misalnya di Stutkol tuh kita mulai dilatih untuk lebih ke analisa. Jadi nggak langsung dapat jawaban, tapi kita harus analisa dulu A, B, C, baru kita masukin rumus, terus nanti lihat lagi misalnya situasinya apa, gimana gitu, baru kita bisa dapat jawaban akhirnya. Jadi kayak lebih mendalam sih gitu. kalau Cibela bilang tadi kan kayak lebih ke kaget kan. Hmm. Kalau dari pengalaman Cibela sendiri, butuh berapa lama sih biar bisa adjust atau adapt ke masalah itu? Kayak butuh beberapa bulan sih, kayaknya mungkin 2-3 bulan ya. Tapi kalau misalnya kalian belajar bareng sama teman atau aktif nanya ke guru, itu sangat membantu sih. Gitu. Nah, terus kayak apa sih yang mungkin Cebel dulu punya kesalahan-kesalahan pas persiapan kuliah, mungkin kayak bisa dikasih tahu atau temennya deh, mungkin bisa dikasih tahu ke kita biar kita kayak nggak ulangin apa yang kesalahan-kesalahan Cebel gitu loh. Ada nggak mungkin? Mungkin kurang banyak riset ya. Jadi dulu kayak ya udah, yang penting pergi ke Jerman gitu, yang penting kuliah di Jerman. Hmm. Tapi begitu aku nyampe sini, begitu aku kuliah, aku ngerasain sendiri, aku baru ngeh gitu kayak ini sebenarnya banyak yang bisa di riset gitu. Jadi kalau misalnya pertama kalian riset kalian mau kuliah apa, terus kuliah di mana, ya kan? Berarti kalian udah dapat nih misalnya, oh di kota ini, di universitas ini, jurusan ini. Itu kalian harus cari Zulassungsordnung, Prüfungsordnung sama modul handbuchnya. Zulassungsordnung itu adalah apakah mereka nerima murid baru tuh ada numerus clausus atau NC-nya atau Zulassungsfrei. Terus Prüfungsordnungnya itu peraturan-peraturan untuk lulusnya tuh gimana? Apakah kayak tadi aku bilang Dreierversuch, atau apakah dia per semester minimum kredit misalnya 15 CP atau gimana gitu. Jadi itu tiap jurusan dan tiap universitas punya peraturan yang berbeda. Terus modul handbuch itu adalah modul-modul yang kalian harus ambil di jurusan kalian. Itu biasanya dia juga kasih deskripsi di modul ini kalian belajar apa, persyaratan untuk ngambil modul ini apa aja, terus nanti modul ini apa namanya, Leistungnya apa, misalnya apakah klausur, apakah proyek, apakah apa namanya, nulis arbeit laporan gitu. Jadi kayak kalian harus lihat benar-benar apakah jurusan ini modul-modulnya sesuai sama yang kalian pengen pelajari nantinya. Itu kan soal mungkin kuliah. Mungkin kalau untuk soal yang lain kayak umum aja deh, misalnya kayak tempat tinggal atau kerja mungkin gimana? Atau mungkin kayak kultur di sana ada Kultur nggak? apa ya?
Kalau kultur mungkin stereotypes mungkin aku kurang tahu sih. Apa yang kalian maksud sama kesalahan kebanyakan orang di kultur. Ya mungkin Mungkin maksudnya kayak kan kata Cebel misalnya kurang riset gitu loh. Kurang riset yang kayak Cebel tahu soal kultur apa deh. Yang kayak misalnya orang Indo ke sana terus kayak mungkin kaget ada apa atau bedanya gimana di Indo kan gini terus di Jerman kayak ih kok beda banget kok nggak gini kok nggak gitu mungkin. kalau itu mungkin harus apa ya, lebih open minded gitu loh, enggak kayak kultur Indonya dibawa sampai sini banget gitu ya. Maksudnya baguslah kamu orang Indo sopan santun gitu kan, kulturnya dibawa, tapi bukan berarti kamu nyampe Jerman tetap harus mempertahankan kulturnya 100%, terus nggak mau apa ya, toleransi gitu sama kultur Jerman yang kayak nanti kalau kayak gitu tuh bisa jadi culture shock, misalnya ih kok orang sini kok nggak tahu ya apa misalnya pergaulannya bebas gitu. Kok orang sini kok apa ya, kalau misalnya Cowok sama cowok gitu. ya seperti itulah. Ya maksudnya itu kan, maksudnya sebagai orang Indo kan udah tahu negara Barat lebih bebas, lebih terbuka. Jadi maksudnya itu adalah sesuatu yang kalian seharusnya sudah expect akan temui gitu. Jadi kayak jangan terlalu sempit lah pikirannya gitu. Oke, mungkin sekian dulu untuk podcast teman Jerman yang episode ke-8. Terima kasih banyak Cibela untuk insight-nya. Sama-sama. Terima Sampai jumpa kasih. di Terima kasih. podcast berikutnya.